ibu-ibu guru TK Abaniko dan kelompok bermain yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini telah memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk belajar bersama tentang makna disiplin. Tak lupa salam dan sholawat kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan akhirnya kepada kita semua. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan pada siang hari ini saya akan memberikan tentang aksi nyata budaya positif, di mana dalam budaya positif itu ada berbagai macam kegiatan. Nah, kita dengarkan video tampilan yang ada di sini. Silakan ibu-ibu guru untuk mendengarkan. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat datang pada ilmu disiplin. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari belajar adalah modal besar pelajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga menjadi praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter guru dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar proses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol terhadap diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap lapangan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar. Nah, demikian tadi adalah pengantar tentang pengertian budaya positif. Kita lanjutkan. Kita mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai-nilai peran guru penggerak dan visi guru penggerak. Dalam kegiatan ini kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kita akan mempelajari bersama bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati
sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada anak. Memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, serta strategi apa yang perlu diterapkan yang berpihak pada murid. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendidikan disiplin yang dinamakan restitusi. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif, sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal, di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini ada 6 budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam terakhir, restitusi segitiga restitusi. Nah, ternyata ada 6 budaya positif. Di sini ada suatu permainan. Kita bayangkan saja ya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ada 2 orang, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang yang tugas B sebagai rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira dibuka tidak kepalan tangannya? Di tangannya itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira dibuka tidak itu ya? Nek misalnya tangannya wow terus di ide-ide dikasih uang, kira-kira itu hal yang sangat berharga, dibukakan nggak kepala tangannya? Tidak. Mengapa? Karena itu sangat berharga. Apa alasan Anda?
atau B membuka kepalan tangan Anda? Kenapa teman Anda B membuka kepalan tangan Anda? Penasaran. Penasaran? Ingin memiliki, Ingin tahu. ingin tahu. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Tadi ya, ingin tahu, ingin memiliki. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali untuk membuka tadi? Yang A? Oke, ternyata ini yang memegang kendali adalah diri sendiri. Awak dewi harus memegang kendali, harus kontrol diri. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, kemungkinan jawaban yang kita adalah yang pertama. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya, tangan rekan? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua pengetahuan, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Itu menurut Stephen R. Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama,
semua orang melihat hal yang sama, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tadi tentang stimulus respon yang kita alami. Selanjutnya untuk teori kontrolnya, ternyata realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada pengertian tentang makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang akan melakukan sesuatu? Nah, yang di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tadi budaya positif yang kedua. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Sesuatu, bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman? Nah, apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai motivasi, marilah kita baca artikel ini. Besar ya. Pakai yang mana? Mana? Saya bacakan saja ya. Diane Gosen adalah
dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang kelima, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keenam, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang sepertinya apabila orang akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Adapun teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hal ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini pendapat Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Jason Gosen 1996. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, apakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi
Kira-kira sama atau tidak yang hukuman dan konsekuensi? Beda. Bila sama, di mana permasalahannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, di sini ada suatu kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Di sini ada 2 pertanyaan. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, kira-kira motivasinya apa ya tadi yang sedang diajarkan oleh Bu Anas? Dia bisa antri berdiri di depan kelas untuk masuk kelas. Itu motivasi murid-muridnya tadi apa? Ketika Bu Anas tidak berangkat lalu diganti oleh Pak Heru, ternyata kalau dibimbing oleh Pak Heru tidak bisa antri. Motivasi anak-anaknya tadi akan mendapatkan apa? Stiker. Jadi motivasi anak-anak murid kelas 2 tadi cuma mau mendapatkan stiker dengan dia berdiri rapi baris di depan kelas, itu motivasinya cuma akan mendapatkan stiker. Mengapa? Nah, karena sewaktu Bu Anas sakit digantikan Pak Heru tidak membawa stiker bintang, maka anak tidak akan itu. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Kira-kira ada cara lain nggak selain diberikan stiker bintang? Ada. Stiker kan cara eksternal loh. Ya. Kalau itu kita munculkan internalnya, kesadaran diri. Bukti caranya dirayu, kesadaran dirinya dimunculkan. Berarti nggak dikasih stiker. Ya tetap bisa, cuman maksudnya Tidak tergantung. gitu loh, mesti orang tergantung. Kalau cukup kata-kata maksudnya. Ya itu motivasi, Kasih bintang 5. Tapi tidak ada bintang secara sesungguhnya. disadarkan orang mergo aku arep untuk bintang, orang untuk hujan, tapi sadar nanti harus tertib. Caranya itu Nih ada ungkapan dari Alfikon, dihukum adalah penghargaan.
saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, di sini tadi bahwa dengan stiker tadi kan kita sebagai bu guru itu berasumsi nek orang stiker orang ketik, begitu kan yang dilakukan oleh Bu Anas, padahal ada cara lain supaya anak bisa menjadi tertib. Nah, di sini salah satunya adalah dengan melakukan review atau membuat keyakinan kelas. Dalam membuat keyakinan kelas, kita dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas kan kita sudah punya, tapi keyakinan itu berbeda dengan peraturan sekolah, peraturan kelas. Kita akan menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas. Kita bisa menjelaskan tentang proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Kita dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi untuk keyakinan kelas itu kita dilarang atau tidak boleh, itu tidak dimasukkan dalam kata-katanya, tidak boleh dimasukkan dalam pernyataan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk keyakinan kelas bisa berubah-ubah sesuai dengan keyakinan kita, keyakinan anggota kelas itu. Nilai kebajikan yang dituju dari nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi
nilai-nilai kebajikan universal. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau sekolah. Namun, peraturan yang biasa kita temui di sekeliling kita. Di sini adalah ada contoh keyakinan kelas. Ada 3 contoh keyakinan kelas. Contoh untuk keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan untuk kelas 1. Untuk keyakinan kelas 5, kita selalu berperilaku positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Untuk keyakinan kelas 7, karena kelas 7 itu sudah umurnya sudah agak dewasa dan pemikiran sudah dewasa, maka untuk kelas 7 tingkatannya lebih tinggi lagi dari yang kelas 1 dan kelas 5 tadi. Keyakinan kelas 7 ada 3. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Keyakinan kelas nomor 2-nya, bekerja. Kita meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dilakukan. Keyakinan yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan selalu peduli satu dengan yang lain. Ada 5 kebutuhan dasar kita individualisme. Dengan Quran ini baris. Dengan Quran ini 4 itu. Bisa membasahi orang plus plus Bukan. Itu di luar kota, di luar kotaan. Berikut kami tayangkan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sampingnya YouTube kan kotak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi individu yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar
wawancara dan salah satu kebutuhannya kita ambil contoh pertanyaan hidup perusahaan seorang petani dalam sikapnya sama kualitasnya dengan seorang yang hanya dapat diunggul dia dapat tanaman tadi dan air kasih buah-buah atau jamur-jamur ketika guru memahami kebutuhan apa yang berdasarkan perilaku guru bisa untuk memberi pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang bersama manusia masing-masing tanaman. Dia berusaha kebutuhan tanaman tersebut dapat subur. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia yaitu ketika kalimat kebutuhan dasar sulit tumbuh seimbang dan sebaliknya kita kebutuhan dasar seseorang akan mengalami bosan, sedih, dan mereka dapat melakukan pergulatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau malah dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah kebutuhan yang tidak kita tidak tahu cara ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kebutuhan untuk merasa dicinta atau love and belonging. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan akan freedom. Keempat, akan kesenangan keempat. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau kekayaan. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses evolusi termasuk kebutuhan kemacetan. Kebutuhan untuk merasa apa juga termasuk dalam kebutuhan ini. Murid dapat belajar kebutuhan mereka merasa aman, pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan yang diterima kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk berkumpul dengan orang lain, teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita. Setiap murid
masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan murid kolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain. Untuk murid yang memiliki kebutuhan berbesar keterbatasan biasanya mereka memasukkan pada gurunya. Mereka berusaha bekerja dalam kelompok. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka lakukan. Beri mereka kebebasan bukan berarti biarkan mereka melakukan apa saja mereka mau, melainkan beri mereka kesempatan membuat pilihan, mengarahkan mereka percaya diri, beri mereka kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang benar-benar melatih sehingga akan murid akan berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diberi oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi dan karena kebutuhan dan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Apa menjadikannya? Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Sekalian, murid merasa sangat bebas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu dan sengaja masukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yakini ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Jadi terakhir diakui pencapaian dan keterampilannya. Dengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa. Maka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal
terusuk dan akan berpengaruh pada tujuan dari Ibu Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik, memahami dasar kecintaan dan senantiasa membimbing mereka menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, demikian tadi pemaparan video tentang budaya positif. Yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang keempat ya, yang keempat. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita akan belajar tentang kelima posisi kontrol. Di sini ada video tentang posisi kita tunggu sinyalnya sampai sini. Di sini ada beberapa contoh tentang posisi guru sebagai posisi 5 posisi kontrol restitusi. Apakah ini harus mencarikan sinyal dulu? Apakah sinyalnya sampai sini atau tidak? Luar. Kita lanjutkan dulu. 5 posisi kontrol kita tahukan dulu. Ini adalah yang terakhir tentang restitusi segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang dirancang oleh Dian Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 tentang merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi.
bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Sebelumnya kita akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ini adalah yang terakhir. Dalam segitiga restitusi di sini saya akan yang kebutuhan dasar manusia tadi ya, yang 5 kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Biasanya nada suara tinggi, penghukum, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghakimi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang merasa. Sebagai penghukum, itu yang di video tadi ya. Nah, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, terus dalam posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan, seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan yang terakhir, guru adalah sebagai manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada? Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, itu merujuk kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kalau di kelas saya itu keyakinannya berbuat baik, sopan, dan berbuat baik dan jujur. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur sendiri dirinya sendiri. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Nih, contoh percakapan manajer. Nanti, apakah kamu mengetahui?
lain-lain bisa dibaca di situ. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini dalam hal guru sebagai manajer ada yang dinamakan 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keinginan. Jadi 3 posisi kontrol tadi ada 3 poin. Jadi anak kita stabilkan identitasnya dulu. Contohnya, kalau kita ingin jadi reflektif, kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi tidak dianggap anak sing salah cuma kamu saja, itu tidak. Semua manusia pasti salah. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya biasanya ini, apa ya? Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang contoh cara menanyakan ke anak. Ternyata ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini demikian tadi adalah budaya positif. Dan mari ibu-ibu guru kita akan saling sharing, saling berbagi pengalaman untuk menerapkan budaya positif pada sekolah kita. Mungkin kita akan lanjutkan lain waktu. Mungkin ada pertanyaan. Cukup? Kita anggap cukup. Kita tutup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Banyak salam dari kata mohon maaf. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa, ojo awak dia berdoa dengan sambil memarahi salah satu anak. Kita nggak marahi dengan nengok terus nek asline kanu yo karo guyu ora karo mendelik lho. Kan mereka kadang naik kelas kula terus mereka paham terus langsung ngene ngono lho. Tapi kita enggak samar maksudnya beda senyum ngono lho. Ora apa-apa.
ada perasaan bersalah, tapi nanti 3 detik kemudian Ditinggal guru nengok. Ditinggal guru nengok kono mel. nengok kene. Mungkin itu yang mandek, mungkin diulangi dari depan.